Eh, Gol bakal banyak nih Bang, banyak tercipta karena sama-sama bakal mainnya all out nih, keluar nih. Tapi Karena bola besar nih. pukulan besar. Ya menurut aku pengennya pemain bawahku ya seperti itu. Iya, setuju Bang, setuju Bang. Aman ya rasanya kalau punya. Kan realistis lah ya, kasih 50-50 kan. Yaudah. Masuk. Kalau saya bilang 100%. Oke, kembali lagi para pelaku terawangan di Terawang Umpan Balik. Terawang tuntas sebelum kick off. Oke, gimana para penerawang? Siap menerawang. Oke, kembali lagi saya Domli, sebelah saya ada Bang Coy, penerawang pertama. Saya dulu. Dan penerawang kedua ada Bang Wahid. Info buat teman-teman yang baru gabung di terawangan kali ini. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana kita menerawang pertandingan yang ada di Proposal League kali ini. Dan banyak sekali requestan ternyata dari pertandingan pertama. Dan kali ini kita jatuh untuk menerawang pertandingan antara Kuda Laut melawan Black Steel. Jadi memang buat teman-teman yang belum tahu, kita memang ini ada program baru kita. Kita coba menerawang atau menganalisa sepengetahuan kita ya sebagai penikmat futsal. Gimana nih pergerakan antara tim yang akan bertanding di Proposal League. Jadi ini hanya penerawang dan ini hanya nerawang saja buat teman-teman dan ini bukan pasti ya. Kita bukan dukun atau sejenisnya. Jadi ini jangan ditelan mentah-mentah ya teman-teman ya. Tapi tetap terawangan ini kita dibekali dengan data yang kita coba analisa supaya ini lumayan mendekati dari hasil pertandingan yang akan nanti dilakukan di match Proposal League. Oke, langsung saja dari Kuda Laut Nusantara. Kita tahu Kuda Laut ini adalah tim yang baru di Proposal League ya, baru tahun ini ya. Baru musim ini. Baru musim ini mereka bergabung dan ternyata memang sedikit ada berbicara ketika kemarin pernah sekali menang lawan siapa ya? Menang ya? Saya lupa. Nanti kita akan bahas. Dan ternyata sekarang berada di peringkat 11. Sekarang lumayan juga ya, ternyata persaingan sangat ketat sekali. Dan lawannya kali ini adalah mantan juara Proposal League. Ada Black Steel, memang ini pesaing top 4 kita tahu. Black Steel selalu tidak absen di 4 besar. Dan penantangnya kali ini memang ternyata berat menurut kita Kuda Laut. Tapi kita nggak tahu. Bola kata orang tuh bulat ya. Bola bulat. Jadi bisa saja apapun yang terjadi. Oke, itu sedikit ulasan dari dua tim yang akan bertanding nanti di hari Minggu ya, hari Minggu. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang pemain kunci. Waduh, dari Kuda Laut dulu ya. Kuda Laut dulu ya. Boleh. Kuda Laut dulu. Pemain kunci dari Kuda Laut, pencetak gol, playmaker atau penjaga gawang andalan dari Kuda Laut, akankah berbicara banyak? Dan siapa orangnya? Bahkan kalau kita lihat di Kuda Laut ini kalau kita lihat pemain-pemainnya pemain top dari beberapa klub-klub yang ada di Proposal League sebelumnya kan. Nah, lalu peran dan strategi setiap posisinya dan juga peran pelatih dan filosofi permainan dari Bang Coy dulu. Kuda Laut, gimana Bang Coy menurut Bang Coy? Bang Coy apa saya nih? Oh iya, Wahid ya? Wahid dulu. Sorry, Wahid, gitu kan marah. Orang marah itu tanda sayang. Bang Wahid, Kuda Laut. Kalau Kuda Laut yang kita tahu tim promosi yang dimana tim promosi ini bermodal dengan semangat juang yang menggebu-gebu Bang. Dimana kalau tim promosi baru bermain di kasta tertinggi itu sebenarnya menunjukkan semangat yang luar biasa ya, agar di kompetisi yang nanti yang sekarang ini dijalanin bagaimana
tim itu bisa eksis dan bertahan bang ya. Iya. Syukur-syukur bisa memberi kejutan kan Ya. untuk kuda laut. Nah kalau untuk pemain kunci kita bisa lihat kuda laut sebenarnya banyak pemain yang kita lihat tidak asing lah bang. Oh iya benar. Banyak nama-nama besar seperti ada Kaks kita. Ah iya. Iya kan Kaks yang Marvin. Marvin ya. Marvin Alexa itu salah satu panutan juga kan pada saat di kancil BBK dan WHW pada saat saya bermain. Kemudian terus maaf saya agak lupa nih. Ya. Terus kalau nggak salah ada abang kita, Abang Dah. Ada. Siapa ini? Bang Maigal. Oh Bang iya Bang Mega. Bang Si Kawang Maigal, Pride. ya salah satu putra daerah juga dari Iya, Kalimantan betul. Barat, di mana peran penting Bang Maigal sendiri itu kan di kuda laut bermodal dengan label juga, mantan pemain timnas juga kan. Betul. Mega pernah jadi pemain timnas ya. Pemain timnas juga pernah bermain di tim-tim top di. Betul. Iya. Terakhir di Pendekar kan sebelum ini ya. Iya Ya, benar. Pendekar. Kemudian di situ juga ada Pemain tengah satu di Pendekar itu tuh. Itu kayaknya tuh yang kita pernah lihat dia main di Pendekar luar biasa. Ada Bang Pandega mungkin ya. ada Pandega, Iya, oke. Pandega. Kemudian ada Afif Rizky. Iya, Eric King, Eric King. Wah, Eric King ya. Bisa kita Kencang banget ya. Terbukti emang Eric King itu di bore up. Sangat kencang sih bang emang. Iya Bang. iya iya. Tapi sangat disayangkan kemarin sempat cedera ya bang ya. Oh iya benar. Tapi tidak menurunkan performanya Masih- bang. masih Tapi itu kayaknya kuat, transfer dadakan kemarin tweet ya. Bang. Iya bang. Yang sebenarnya kan dia Apip kalau nggak salah di Cosmo ya. Ya. Langsung tiba-tiba berada di pindah iya, ke iya. KLN kalau nggak salah sebelum Oh, Liga. ini tapi kok tak salah, nama kan Rawang kan. Oh iya, nama Mudah-mudahan benar ya. Biasanya sih benar kalau udah Bang Coy ngomong. Jarang salah. Orang tua kan. Mana bisa Aduh. dipakai? Orang kata abang nih, Dek. Abang dah. Abang dah. Abang dah gitu, Lanjut Mega. Bang Wait. Oke, terus ada super sub juga yang dimana rekan setim juga dulu waktu saya masih aktif itu ada Wais Alkarni. Oh iya, Nah, Wais, ini ya. Wais ini sebenarnya juga pemain kunci kalau kita bisa lihat di kancil dulu karena setiap pemain-pemain punya kebuntuan, buntu bang, dalam bermain. Wais ini selalu menciptakan pembeda. Ya. Iya. Nah, Wais itu emang statnya bagusnya main Iya, iya. main terakhir bang. Screening ya dia. Dia ngelihat Super scanning sub ya, ya. scanning Iya, ya. Dia bagus ngelihat ya. ya. Tapi Wais ini asal mana ya? Dari Ketapang. Bengkayang. Bengkayang ya, Bengkayang. Bengkayang. Banyak Pride. stok bang. Banyak stok kita tuh sebenarnya. Oke. Yang tahu-tahu ya. Siapa lagi nih kira-kira pemain yang mengejutkan menurut Bang Wahid? Kemudian ada nama yang juga mantan pemain nasional juga waktu itu, tapi under bang ya, Zidane. Zidane. Oh iya. Pemain asal Zidane. Bandung itu juga Zidane sebelumnya di halus ya? Halus. halus apa sih ya? ya, Oke. benar. Nah Zidane itu juga saya pernah berhadapan dengan dia, sangat luar biasa juga sih bang. Iya. Agak gesit ya? Agak gesit, punya determinasi yang tinggi Betul. saat bermain, terus agresif. Kemudian mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Iya, panjang nih, Hid. Karena yang terdapat di skuadnya kuda laut Nusantara ini sebenarnya bukan nama-nama baru sih bang. Benar. Pemain-pemain berpengalaman, terus berlabel juga kan. Yang bisa kita lihat di sini yang agak Yang menarik ya? yang menarik sih sebenarnya. Kuda laut ini kalau berhadapan dengan tim unggulan, katakanlah tim unggulan Oke. seperti Bintang Timur Surabaya, Oke. bisa meladenin bang. Iya, punya tekanan yang kuat sekali ya dia ternyata ya. Nah, kemudian match sempat unggul juga kan di match pekan kemarin. Pekan kemarin sebelumnya itu sempat unggul juga, menang lawan unggul, Bang. Iya, malah Iya. mengejutkan Unggul. sekali dia bisa menang lawan unggul ya. Nah, tahu-tahu nanti kalah lagi. Iya. Nah, kalahnya itu sama dengan tim yang maaf bukan kata kita nggak mengunggulkan tuh tidak, Bang. Ya, ya. Tapi kita bisa lihat lah Peringkat komposisi bawah. komposisi pemain yang
yang dihadapi kan seperti Bintang Timur Surabaya, Unggul Iya. yang kita tahu kedalaman skuadnya luar biasa kan. Nah, ketika Kuda Laut berhadapan dengan pemain atau tim yang notabene-nya hampir sama nih Bang, Ya. hampir sama kekuatannya, Malah kalah ya? selisihnya jauh Bang. Iya. Nah ini yang Ini- jadi pertanyaan atau PR ya. Saya tidak menggurui sebenarnya nih Bang Ya. terhadap pelatih Bang Andri Pesku ya. Oh, oke. Nah, kira-kira dari skuad yang akan diturunkan sama Bang Andri selaku pelatihnya, itu akan melakukan apa dan filosofi seperti apa yang dimainkan di Kuda Laut? Karena memang ini masih tim debutan kan di musim ini kan. Menurut Wahid gimana? Kalau saya lihat masih belum ada konsistensi yang diperlihatkan dari paketan-paketan yang diturunkan oleh Bang Andri Pesku, karena bisa kita lihat dari hasil sebelum-sebelumnya Bang. Jadi masih banyak perombakan yang dilakukan oleh Coach Andri Pesku ini. Jadi untuk prediksi pemain yang akan turun tetap ada Kaks Marvin sebagai leader kan. Iya, Sebagai iya, leader. iya. Kemudian penjaga gawang kalau kita bisa lihat Michael belum tergantikan tuh. Iya, Nah, belum tergantikan. perannya vital ya, lumayan ya. Dan di match-match yang krusial kadang-kadang dia bisa jadi sangat Iya. up sekali ya, gila sih Megel tuh. Oke, itu tadi Kuda Laut, Bang Wahid. Kita beralih ke Black Steel di Bang Coy. Gimana Bang Coy? Menurut Bang Coy, pemain kunci yang akan turun nanti ketika melawan Kuda Laut dari Black Steel siapa? Dan mungkin ada pemain baru yang akan jadi transferan di Black Steel, itu bisa berbicara banyak untuk Bang Coy. Apakah bisa berbicara banyak di match ini atau mungkin malah biasa-biasa saja? Dan peran strategis dari tiap-tiap posisinya dan juga pelatihnya akan membawakan filosofi bermain seperti apa nih? Silakan Bang Coy. Kalau kita berbicara Black Steel, Ya. itu kalau menurut aku ya sebuah tim yang punya rasa memiliki tinggi ya. Oh Bang, iya. ya. Ya. Terutama kalau kita lihat dari tahun lalu hingga tahun ini, walaupun tahun lalu tuh dipegang sama Coach Same, sehingga Brian bisa Se-oke itu ya. Asik sih. Iya. Brian gila Abang sih. chat Coach Same Power tuh, ya. Coach thank you, Coach senang lihat Brian Oke. waktu gue pegang. Karena tadi kalau setiap pemain yang bukan tidak langsung melesat seperti itu ya, itu ya. Iya. Pasti butuh jam main yang Dan banyak. kepercayaan diri Bang. Iya. Yang diberikan oleh pelatih Bang. Betul. Karena biasanya pengaruh dan faktor bukan keberuntungan, jadi faktor permainan Memanfaatkan kesempatan meningkat, ya kesempatan yang diberikan, kepercayaan yang luar biasa yang diberikan, akhirnya terciptalah Brian sekarang. Iya, Iya. benar. Dan bukan hanya Brian ya, kalau aku Bukan lihat ya. hanya Brian. Banyak pemain muda Tadi. dari Black Steel malah tumbuh ya. Iya. Jadi mutiara yang benar-benar bisa dilihat ya. Benar sekali. Makanya tadi dari awal yang aku bilang, kalau emang ketika kita ngomongin Black Steel ya, sebenarnya harapannya tuh ya seperti itulah tim tuh. Ya. Dia berdasarkan dari Linus juga dulu ya. Oh iya, Black Steel salah Langsung satu. juara Iya. Iya, iya, di iya, 2016 dan setelah itu itu ya itu ya. Kita ya melaju ke Kancil. Iya, benar. Kancil kan? Kancil yang Nah, Linus, ya. saat itu dan kalau kita ngomongkan tentang 4 besar, udah pasti Black Steel langganan di situ, Dom. Yup, Yap. saya setuju. Nah, dan kalau menurut aku pemain kunci di situ tetap di satu orang sih sebenarnya, di Anca tadi. Iya, Karena Ardian dia Sano. iya, Masih Ardian jadi Sano, jantung ya. Iya. Dan kalaupun mungkin apa ya, kita punya tim, ya menurut aku pengennya pemain bawahku ya seperti itu. Iya, setuju Bang, setuju Bang. Aman ya rasanya ya kalau punya Anca terus ini ya dijaga sama Anca, merasa kita wah udah Anca nih aman. Dulu waktu kita Forfeo ya, yang Mr. One bawa Anca sama Evan, kan jarang mau nyerahin piala, pas yang itu Anca, biar aku ya nyerahin piala nih, pengen salaman sama foto nih. Ya karena maksudnya ya kita suka dia karena memang setiap main punya rasa memiliki tim yang tinggi, bisa maksimal. Ya antaran bola yang tidak pernah menyusahkan kawan, itu nilai plusnya. Baca situasi screening pemain, luar biasa kalau menurut aku. Memang dia pemain kuncinya lah. Oke, selain Anca dan Brian, ada pemain kunci lainnya yang bisa mungkin menjadi daya gedor buat Black Steel ini Bang Coy. Ya, kalau kita lihat dari sisi penjaga gawang ini sama-sama bagus nih. Iya, Nah, setuju. walaupun usia terpaut agak jauh, Iya. ya. Iya. Megel lebih senior, tapi pernah merasa di timnas kita. Tocha dengan usia muda, udah bisa maksimal dan harusnya jadi contoh buat
adik-adikan kita yang di usia itu. Betul. Punya- Di usia yang bisa dibilang muda ya Bang ya. Muda Bisa dapat banget. tempat kiper utama. Iya. Karena kenapa saya biasa bilang kiper utama? Karena emang beberapa pertandingan bahkan musim lalu dia selalu Hampir tidak tergantikan. tidak tergantikan. Hampir tidak tergantikan. 18 tahun ya, 19 tahun. Iya kan, dia Dia under bisa. 20 kan dia. Kau umur segitu kok jadi apa? Masih lah latihan. Kan Latihan basket, apa tuh? gitu, basket. Latihan apa tuh? Depek ya? Iya, setuju. Balik lagi ke Tocha. Tocha. Tocha memang jadi pertahanan menjadi kokoh ya kalau Black Steel ya. Ada Iya. Anca, ada Tocha. Aku pikir Black Steel akan kokoh di bawah. Untuk daya gedor nih dari Black Steel. menurut Kalau Bang. daya gedor tuh ya tadi Blacksteel punya 2 pemain asing ya Dom. Ya, Di situ ada Mateus juga pemain muda Oh, kan. iya, benar. Ya, juga ada Vinicius. ya. Kalau aku lihat sih Mateus tuh memang agresif sebenarnya tuh. Betul. Itu Mateus. Setuju, Ya, setuju. Vinicius lebih ke finishing yang sangat bagus. Ya. Tapi aku paling senang nonton Blacksteel tuh pernah di mereka tuh satu paket tuh putra daerahnya semua tuh. Terlepas dari Tocha kiparnya ya. Aku pernah paketan itu buat seri lawan BTS kalau nggak salah saat Najib, Adityas, Sama Peter. Peter sama Amo di Iya. saat itu. Oh iya, Amos ya. Iya Amo. Amo ya, Amo ya. Amo. Samuel Amo. Itu Amo nggak salah aku pernah di Kancil kan yang Pernah. ya kan sama Pernah. Brian. Sama Brian Ah, iya pernah. benar. Ini gila sih. Putra daerah mereka terus mengeluarkan regenerasi baru dan mungkin ini menjadi kejutan di melawan kuda laut nanti ya. Menurut Bang Coy nih ngelihat dari peran pemain muda dari Black Steel ini akan membuat gedoran yang mengejutkan nggak untuk melawan kuda laut nanti? Sebenarnya kalau kita lihat match ini bakal match seru nih. Iya. Ya, kedua tim punya leader yang sama-sama bagus nih. Bagus. Oke, iya. Ya, di sana ada KLN, ada Marvin. Ada Marvin. Yang kita tahu jiwa leadernya saat bawa teman-temannya tuh. Ya. Sini ada Anca dan dari segi usia juga tukang gedornya rata-rata sama-sama pemain muda nih. Oke. Kita di sini cuma sayangnya kan Blacksteel kehilangan satu pemain. Iya. Ya Muhammad Najib yang cedera. Oh, iya, Ya. Najib cedera ya. Ya, walaupun kita tidak usah berbicara lah, misalnya udah kehilangan sosok Evan, tapi mereka udah mencoba untuk lebih baik sih dengan pemain-pemain muda ini kan. Iya. Maksimalkan Trennya- pemain yang ada. Bang. Iya, ada Adityas yang rupanya Iya. bisa lebih bagus gitu kan. Mengejutkan ya Iya, Di dia luar ekspektasi Iya, sih iya, iya, iya. penampilannya. Oke, ngelihat dari pelatih, mungkin Bang Coy, filosofi apa yang akan diturunkan sama pelatih di Black Steel? Kalau nonton Blacksteel tuh kok aku lihat Om Sergio ini. Sergio Lacerda ya. Iya. Dia lebih hati-hati juga sih, pergantian pemainnya lebih efektif. Oke. Tidak memaksakan paketan-paketan itu Oke. terus tuh kan. Terutama kalau seandainya memang Anca tidak terlalu lama keluar kalau menurut aku biasa main tuh. Memang jadi jantung Iya. saya. Itu sih sebenarnya. Terus yang aku lihat memang yang disenangi memang bakat-bakat individual mereka tuh Dom jadi salah satu andalan juga kayak Amo, skillnya Brian yang bisa ngelewatin 1-2 orang dan termasuklah Adityas yang sudah mulai makin Matang ya? makin kena sisik Sisi lagi ya. Kena sisi makin ya. kena sisik Iya. Artinya memang tetap Anca menjadi jantung ya yang akan Iya. dipertahankan sama Sergio nanti. Karena kalau tipenya Blacksteel ketika udah unggul atau berapapun mereka tidak langsung bermain press ke depan. Oke. Mereka lebih ke bertahan sih. Tidak memaksakan untuk terlalu ke depan saat mereka unggul. Oke. Kalau untuk ngelawan tim-tim papan atas rata-rata kalau nggak salah kan ketemu BTS seri ya. Iya. Iya. Pangsuma seri. Nah, cuma kemarin sempat kalah lawan Sadakata Blacksteel ini. Iya, itu mengejutkan sekali Iya. kalah sama Sadakata kan. Tapi memang Sadakata nanti kita akan bahas Sadakata. Tadi kak kau bilang bola kan bulat, tak ada yang tahu. Oh iya sih, iya. Tahu sih bulat. Oke, kita lihat statistik dari pertemuan antara KLN dan Black Steel. Kalau kita lihat pertemuan ke belakang, KLN kalah ya lawan Pangsuma ya 1-4 kan. Iya, Lalu Black Steel malah punya tren positif. Kemarin lawan Halus bisa menang skornya 8-1. Dan kalau kita lihat data lagi, ternyata 4 match sebelakang sampai 5 match sebelakang
Ini menarik statistik dari Kuda Laut. Itu tadi dibuka sama Bang Wahid. Malah Kuda Laut bisa menahan imbang Bintang Timur Surabaya. Skornya 2 sama. Iya. Tapi ketika lawan Halus dia bisa kalah 3-4. Lalu lawannya Moncong Bulo malah lebih besar 6-2 gitu. Iya. Bisa kalah. Dan mengejutkan lagi kembali dia lawan unggul bisa menang skornya 3-2. Terakhir lawan Pangsuma 4-1. Ini artinya melihat kan belum tadi kalau kata Wahid belum konsisten dari ramuan dari ini ya. Dari pelatih itu sendiri ya. Dan ternyata berbanding sebaliknya di Blasteel pertamanya langsung ketemu sama Pangsuma. top 5 juga kan Pangsuma dengan skor 3 sama. Lalu kembali imbang lawan BTS juga. Nah, Blasteel lebih berat nih. Pertandingan pertamanya dia ngelawan Pangsuma, ngelawan BTS dengan skor yang imbang dan berhasil menang setelah itu lawan Moncong Bulo 4-1. Bahkan bisa kalah setelah itu lawan Sadakata dengan skor juga yang lumayan 6-3, futsal banget nih. Dan balik lagi performnya di 8-1 melawan Halus. Nah, melihat dari statistik ini, kalau kita bisa lihat ternyata dua tim ini punya kesamaan antara konsistensi permainan ya, ngelihat dari Blasteel dan Kuda Laut. Dengan sekarang Blasteel di peringkat 7 dan Kuda Laut di peringkat 11 kayak gitu. Itu data yang kita lihat pada saat ini. Nah, dari data itu mungkin ya menurut Bang Wahid sama Bang Coy dari Kuda Laut ngelihat faktor pendukung kemenangan, formasi bahkan pemain unggulan dari Kuda Laut. Kira-kira dengan modal yang sekarang, tren yang tadi kita bacakan datanya, apakah Kuda Laut bisa seperti apa yang akan dikeluarkan formasi yang dilakukan sama Kuda Laut? Lalu gedoran-gedoran atau gebrakan-gebrakan apa yang bisa dilakukan sama Kuda Laut, Bang Wahid? Mungkin untuk kalau strategi mungkin saya belum bisa jelaskan Bang, karena mungkin saya bisa kasih gambaran paling untuk melihat dari hasil pertandingan. Kita bisa baca di sini PR-nya adalah konsistensi ya. Kemudian kalau berbicara kedalaman skuad, ini Kuda Laut bukan tim kuda hitam sih sebenarnya. Bukan kuda hitam sih. Kalau kita lihat dari nama-namanya itu pemain nama-nama besar semua kan ada di dalam. Yang saya lihat dari beberapa pertandingan sebelumnya itu di Kuda Laut hanya PR-nya itu selain konsistensi adalah chemistry, Bang. Chemistry antar pemain, Bang. Karena sampai pekan keempat itu kalau saya lihat sendiri menurut pandangan saya belum ada tercipta paketan yang benar-benar menjadi paketan andalan. Ya? Okay. Jadi selalu ada perombakan, kemudian selalu ada pergantian. Terkadang ini ketika pertandingan selanjutnya dipaketkan kembali ke yang sama, itu belum mendapatkan hasil yang sama seperti pertandingan sebelumnya. Iya, jadi ngobrol ya. Karena memang kita juga tidak nutup kemungkinan bahwa si Kuda Laut juga baru pertama kali di musim ini kan, jadi memang chemistry menjadi sangat vital sekali di Kuda Laut. Kalau kalau strategi Coach Andri Pesco ini kita nggak usah raguin lah kalau masalah strategi Bang, karena yang saya ketahui Coach Andri Pesco itu adalah salah satu juga masternya taktikal atau set piece ya, bola-bola mati, kemudian banyak menciptakan strategi open play yang luar biasa. Pernah juga diterapkan sebelumnya waktu Coach Andri Pesco itu melatih Bintang Timur Surabaya. Jadi Coach Andri Pesco sendiri sebenarnya pelatih yang luar biasa, Bang. Harusnya ya.
Jadi kalau saya ngeliat kembali lagi ke pertandingan sebelumnya hanya chemistry dan konsistensi aja yang belum didapatkan oleh kuda laut. Ya artinya PR terbesar Coach Andri ya itu tadi meramu chemistry-nya supaya Iya. menjadi Harus cepat sih, Bang. Iya, karena liga udah berjalan kan. Udah berjalan. Dan chemistry masih jadi PR menurut Iya. pandangan kita ya. Iya. Mudah-mudahan ini bisa jadi satu gebrakan di match ini dan bisa muncul dengan starting yang terbaik untuk Kuda Laut. Lalu antisipasi tim dari Kuda Laut nih Bang Wahid, kira-kira melawan Black Steel yang notabene juga punya kendala yang sama di konsistensinya kan. Antisipasi yang bisa dilakukan dari Kuda Laut menurut Bang Wahid apa? Ini aja sih rata-rata kan yang kalau saya lihat dari skuad kuda laut itu rata-rata emang playstyle bermain pemainnya itu kan rata-rata tidak terlalu banyak pemain bertahan, Bang. Iya. Bisa kita lihat di sini starting five yang biasa dimainkan ada Marvin. Marvin murninya lebih ke defense ya. Ya. Jadi pemain bertahan tapi sesekali juga ikut menyerang. Kemudian kita bisa lihat pemain ada Abdul Salam. Ya. Nah, pemain yang dimana karakternya kita tahu penyerang atau menyerang. Kemudian ada Jidan juga. Ya. Nah, karakternya juga menyerang. Kemudian ada Yogi yang kemarin Secara mengejutkan ya. mengejutkan kan, ada penampilannya di luar dari prediksi kita kan. Ya. Banyak yang meragukan sebenarnya dari penampilan Yogi ya di skuad timnas. Kenapa enggak mohon maaf kata-kata lagi, kenapa enggak Runtuh Boy, kenapa enggak ini kan Soki. Enggak ada salahnya sih kita beri mereka kesempatan dan alhamdulillah Yogi bisa menjawab ya dengan Menjawabnya penampilannya kelas ya. Oke. Nah, ini kembali ke faktor yang harus diantisipasi oleh kuda laut. Tadi hanya Kaks Marvin yang saya sebutkan secara pertahanan. Kemudian ada Pandega, di mana Pandega ini salah satu pemain yang ofensif juga. Ya. Terus ada Afif Rizky, kemudian ada Wais, iya kan, ada Bagas, ada Rahmat Widianto. Jadi emang karakter pemain kuda laut nih pemain ofensif sih, Bang. Harusnya ya. Iya. Iya, memang ketika melihat pemain ofensif semua, memang PR terbesarnya yang menyatukan pemain ofensif ini yang bisa menyerang Makanya dengan baik. hasil dari kuda laut ini tidak konsisten kalau kita lihat dari kebobolannya, Bang. Karena lebih banyak dari gol yang memasukkan. Jadi PR-nya emang kedalaman skuadnya emang punya nama-nama besar, tapi secara pertahanan atau pemain bertahannya itu menurut saya belum 100%-nya. Bahwa itu jadi ini ya satu bisa kita bilang celah buat tim lain untuk masuk ya. Apalagi yang kita tahu Black Steel sendiri kita tahu kan kalau nyerang kan bahasa kita itu enggak ada di buku, Bang. Nggak ada di taktikal kan. Sat-sat kayak Samuel Amos bisa menari-nari. Nah, itu salah satu juga yang harus diantisipasi oleh kuda laut kan secara garis pertahanannya kan. Ya. Menarik. Ada nama Yogi di sini. Kita lihat kemarin di timnas, wah Yogi dengan kontribusinya sangat luar biasa sekali. Setuju, Bang. Jujur aku nontonnya memang benar ragu pertama ketika Yogi diturunkan sama Coach Soto. Tapi ternyata setelah turun, wah ragu itu tuntas dibayar sama Yogi. Dan kita lihat, setuju mungkin kita semuanya ngelihat Yogi penampilannya sangat luar biasa sekali di timnas. Nah, apakah tren positif itu bisa dibawa ke klubnya nih sekarang, menurut Wahid, dengan klub yang sekarang ini, dan apakah bisa berbicara banyak di klubnya? Harusnya bisa, Bang, ya, dengan mental yang dibawa dari tim nasional kemarin dengan penampilan yang bagus, kemudian kembali ke tim, itu sebenarnya dampaknya positif sekali, Bang, bagi dirinya sendiri, Bang. Kalau dia bisa membawa atau membantu rekan-rekannya untuk bermain lebih baik lagi untuk pertandingan selanjutnya, itu luar biasa dampak dari bermain di tim nasional sih, Bang. Iya. Mudah-mudahan sesuai dengan prediksi itu ya, karena memang dampaknya ketika mereka
moralnya udah kebangun pasti Iya, pemain timnas kan. mentalnya udah lebih bagus lah. Ya. Ini pemain muda yang luar biasa sekali sih kalau saya lihat. Berat sih sebenarnya pemain debutan itu bisa menampilkan sesuatu yang luar biasa ketika laga perdana kan. Setuju saya. Itu sangat berat lah. Saya pun kalau selaku pemain lebih safety-nya itu bermain di eh, tim yang lama ketimbang selalu debut di tim yang baru tuh susah bang nyari feel-nya bang. Iya. Nah, Iya, itu ternyata tantangan sendiri ya. tapi ya luar biasa sih. Yogi bisa ngejawab bisa itu. ngejawab sih. Karena Oke. pun debutnya Yogi tidak misalnya ketika kita lolos timnas se-Asia Tenggara dulu. Nah, Enggak iya. nih, lawannya udah langsung yang kata orang. Goat. Argentina, Juara dunia kan. di Jepang gitu. Walaupun ya Malah mungkin kita ada kalah. mantan pemain timnas yang belum ketemu dengan tim-tim itu. iya betul, dong, Argentina belum Iya. dong kita. Iya kan? Belum semua pemain timnas ngerasa, tapi di saat Iya. itu Yogi udah buktikan. Ya. Ya, seru sih ngeliat timnas walaupun kita kalah sama Argentina, tapi kita bisa berbicara banyak dan ternyata secara Memberi ball possession, perlawan lah, Pak. Memberi kita juga perlawanan. bisa melawan itu kan. gitu. Bisa lah ngasih buat capek musuh tuh. Iyalah. Yang penting dia keluar tuh ndak ketawa-tawa. Ya nah. Iya, ini menarik. Oke, balik lagi ke Black Steel sekarang, Bang Coy. Faktor pendukung kemenangan dari Black Steel, dari formasi atau pemain unggulan atau gaya bermain dari Black Steel, cara menghadapi kuda laut, menurut Bang Coy, Black Steel akan melakukan apa? Ya kalau ya tadi penjelasan Wahid kan memang KLN lebih banyak pemain offense lah ya. Ya. Sedangkan yang kita tahu Black Steel juga pemain depan, flank kanan kiri itu punya kecepatan dan Kencang, bisa ya. individual yang sangat bagus ya Dom ya. Ya. Jadi bisa memanfaatkan situasi counter saat KLN transisinya sedikit telat lah. Ya. Karena memang kalau Black Steel lebih hati-hati mainnya. Apalagi jantungnya ada Anca kan di belakang. Ya, terkadang kalau memang startingnya Sergio Lacerda tuh kalau aku lihat dia pergantiannya ketika Mateus nggak main ada nambah Peter di situ. Oke. Jadi mungkin bantu Anca ada lihat lawan-lawannya lah pertahanannya. Oke. Artinya memang perputaran pemain ini menjadi pengaruh juga bagi Black Iya. Steel ya. Ini menarik. Lalu antisipasi dari kuda laut sendiri dengan yang tadi kata Bang Wahid, dia akan main mendorong ke depan kan. Nah, Iya. antisipasi dari Black Steel sendiri untuk menghadapi kuda laut itu gimana Bang Coy? Lebih ke apa ya? Ini soalnya kan KLN lagi pemainnya dengan di timnas nih kan, Ya. si Yogi. Terus juga kalau lihat match terakhir Pandega tuh ya menurut aku bagus sekali. Pengaruhnya Iya, besar ya. besar Pandega. Ya. Pandega dan tadi punya Apip Rizky juga. Nah, otomatis Black Steel lebih main apa ya? Berhati-hati di kedalaman sih karena tipe-tipe Pandega juga bisa tipenya masuk ke tengah tuh Dom. Oke. Kalau menurut aku tuh. Ya. Berdasarkan match kemarin juga beberapa kali ngelewatin orang sama kurang lebih kita punya Brian di Black Steel. Jadi lebih main tertutup ke dalam daripada harus ngelebar dulu sih. Mengantisipasi itu dengan mengandalkan counter attack. Black Steel akan counter attack ya Bang Ya Coy? kalau menurut aku karena tadi kan memang betul kata Wahid tuh memang rata-rata KLN memang pemainnya offense semua. Offensif. Ya, Iya. artinya itu bisa jadi keunggulan bagi kuda laut, bahkan mungkin bisa jadi kelemahan bagi kuda laut Iya. ketika Black Steel bisa memanfaatkan kelemahan itu ya. Ini menarik. Jadi keduanya secara peringkat nggak jauh beda ya, Iya. Iya kan? Lalu secara latar belakang permainan kemarin kita lihat juga naik turun trennya. Jadi ini mungkin akan menjadi match yang sangat menarik sekali untuk kita Betul. tonton kan nanti. Nah, untuk prediksi starting five mungkin ini akan jadi ini versi Bang Wahid sama Bang Coy ya. Ini versi Bang Wahid dan Coy untuk starting five di kuda laut. Bang Wahid kira-kira nih di kuda laut starting five dari Bang Wahid itu siapa? Mungkin dari penjaga gawang atau kiper tetap Abang Megal. Oke. Kemudian di posisi Fixonya itu ada Kaks Marvin. Kemudian di ala kanan itu ada Muhammad Rifai. Kemudian di kiri bisa jadi Afif atau siapa ya?
Yogi bisa jadi Bang. Ya. Ya. Afif atau Yogi, atau juga Yogi bisa di kanan, Afif di kiri menggantikan si Muhammad Rifai. Kemudian untuk pivotnya itu bisa di Bang Rahmat Widianto. Bang Rahmat ya Iya, pilihannya. Bang Rahmat. Widianto. Oke. Ini menarik. Bang Coy, lihat starting five-nya Kuda Laut yang dibuat sama Bang Wahid. Kalau Black Steel sendiri, starting five-nya akan nurunin siapa nih menurut Bang Coy? Kalau aku kipernya tetaplah Tocha ya. Tocha sih. Tak perlu sampai ada 4 lah. Satu lah kiper itu. Tocha. Kalau di bawah tetap pemain kuncinya lah. Tak dari segalanya itu ada Anca, terus flank kanan ada Brian, terus ada Vinicius udah pasti, mungkinan ya Mateus juga main. Jadi starting five-nya ada Mateus, Ya. Vinicius, Brian, Anca sama Tocha. Udah ngegas di awal dah. Karena kau tadi masang offense. Udah ngegas di awal lah. Udah ngegas di awal dah, kuat. Ini mungkin ya, ini terawangan-terawangan kita ya. Mungkin strategi yang akan dikeluarkan memang Black Steel akan ngegas di awal. Lihat itu ya. Oke, ini menarik. Ini hanya sekedar penerawangan ya. Wih, dong tak Mudah-mudahan. bisa dalam terawang gini ya. Oke, menarik sekali starting five yang ada dilakukan sama Bang Wahid dan Bang Coy. Mudah-mudahan ini bisa jadi balik lagi jadi tontonan yang baik buat teman-teman juga dan jadi referensi buat teman-teman menonton juga kayak gitu. Dan terakhir nih Bang Wahid sama Bang Coy. Persentase kemenangan nih antara kedua tim. Dari Kuda Laut dulu Bang Wahid, kira-kira Kuda Laut bisa ngomong banyak dan nih ngomong melawan Black Steel. Sebelum menjawab persentase, Ya. saya coba melihat dari kedua kedalaman squad lah. Ya. Dimana nanti apalagi kan kedua tim ini belum pernah ketemu Bang sebelumnya. Betul. Belum pernah ketemu dan sama-sama masih meramu, sama-sama lagi nonton video ulang. Iya, Itu pasti pasti ya. tuh ya Iya, kan. iya. Karena yang kita tahu nih sama-sama bermain ofensif nih, bakal terbuka kan, dan ini sih prediksi saja. Ya. Kalau benar ya jangan dianggap saya ini orang paling tahu. Kalau salah jangan salahkan saya, karena saya ini Korban. manusia, tempatnya salah ya kan. Nah, jadi Kau kita tak ada mojo nih. jadi kalau saya lihat gol bakal banyak nih Bang, banyak tercipta. Oke. Karena sama-sama bakal mainnya all out nih, keluar nih. Tapi Karena bola besar nih. pukulan besar. Mungkin kalau persentase kemenangan untuk Kuda Laut sih kayaknya saya aman sih Bang, maksudnya 50-50 lah. 50-50 ya? 50-50. 50-50. Ini menarik. Dari Bang Wahid bilang ini 50-50. Why 50-50 Bang Wahid? Yang tadi saya jelaskan Bang, karena kita ndak bisa bilang Kuda Laut itu bakal kalah. Ya. Karena pertandingan sebelumnya ketika melawan tim unggulan, dia selalu merepotkan, bahkan sempat menang lawan unggul. Iya. Unggul juga tim unggulan kan. Iya. Jadi PR-nya kembali ke awal, konsistensi dan chemistry kan. Iya. Tidak tutup kemungkinan bisa menang juga lawan Black Iya. Steel, yang dimana Black Steel sendiri kan kita tahu tim unggulan juga kan, Iya. yang setiap musimnya selalu big Top four, five. top 5. Jadi kayak gitu. Mungkin realistis lah ya, kasih Realistis. 50-50 kan. 50-50. Nah. Masuk. Kalau saya bilang 100%, Itu Bang Zuma. berarti langsung ya. Nah, kan saya Kuda Laut. Iya, kalau ngelihat Netral nih, netral. kalau ngelihat tren memang Kuda Laut selalu mengejutkan tim-tim papan atas Nah, ya. Kalau ada lihat tutup dari match kemungkinan. sebelumnya ya, ada BTS yang seri, Bisa lalu menang, unggul, bisa kalah. menang, kayak gitu. Oke. Ya masuk akal. Nah. Kalau Bang Coy ngelihat Black Steel sekarang Bang Coy ngelihat lawan Kuda Laut, kira-kira persentase dan kemungkinan menangnya seperti apa? Kalau untuk persentase berdasarkan hasil pertandingan yang kurang lebih yang Wahid bilang lah, ibaratnya kan memang belum pernah ketemu ini kan. Ya. Tapi kalau aku lihat tadi KLN masih mencoba cari nih paketan yang benar-benar pakem. Itu kan sambil mempelajari, sedangkan Black Steel
dengan hanya penambahan kemarin Obay, ya kan? Tapi udah kalau menurut aku udah mulai klop dengan tambahnya Vinicius lagi bermain di depan. Kalau aku persentase kemenangan untuk Black Steel tuh bisa di 60. 60-40 artinya. 60-40. Untuk Black Steel. Iya. Oke. Apa faktor pendukung lagi selain itu Black Steel bisa menang, Bang Coy? Ya memanfaatkan tadi dong, kayak tim KLN kan masih mencoba meracik lah ya. Iya. Untuk menemukan tuh siapa sih yang paling cocok. Walaupun mereka latihan tiap hari kan otomatis kan setiap tim kan punya lawan yang berbeda karakter. Iya, iya. Sedangkan kalau untuk Black Steel itu tidak perlu mengulang membaca karakter pemain lagi lah. Karena memang mereka udah squadnya juga dari tahun ke tahun lumayan Tidak banyak berubah. Iya. banyak berubah kan? Iya, lebih ke satu kehilangan pemain aja sih, sosok Evan misalnya seperti itu. Kan udah digantikan. Udah digantikan sama Padang, Iya, Batu Layang. Iya, iya, iya. Mana ya? Oke, ini menarik sekali. Kita lihat kalau dari Bang Wahid 50-50, dari Bang Coy 60-40 kemenangan Black Steel. Kita lihat nih, terawangan yang mana yang tepat nih kita adu. Senang saya mengadu nih. Oke, tapi itulah ya teman-teman. Ini sekali lagi saya ingatkan ini hanya terawangan. Kita bukan ahli nujum kalau kata Bang Coy. Jadi kalau kata Bang Wahid, jangan disalahkan kalau salah karena kita cuma rawang. Kalau benar ya jangan jadikan panutan benar gak? Bahaya nanti sesat. Tapi terawangan kita bukan hanya sekedar terawangan karena kita akan ngelihatnya dari tren-tren sebelumnya dan berdasarkan data dari apa yang kita lihat sebelumnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman untuk menaikkan semangat untuk nonton lagi Liga Pro ya, karena memang kita lihat memang Liga Pro menjadi salah satu dasar berkembangnya futsal di Indonesia ya. Dan ini terasa sekali kita di Four Nation kemarin bisa ngomong banyak ketika ngelihat negara-negara yang ternyata itu unggulan di luar sana, tapi kita bisa ngobrol banyak kayak gitu. Kita di peringkat 2 kemarin ya. Oke. Lalu buat teman-teman semua, tanpa kita sadarin kita udah sampai di penghujung acara. Tapi kita ingatkan buat teman-teman kalau mau ada tim requestan yang mau teman-teman bahas, melihat kita bahas, kita terawang, silakan DM atau komen di postingan-postingan kita. Siapa nih yang akan kita bahas selanjutnya? Jadi kita akan, kayaknya ini salah satu nih. Asal jangan MU ya. Malas lihat MU sekarang. Kita bahas MU kan nih. Oke, jadi kita terima buat teman-teman yang pengen request untuk match-match berikutnya yang akan kita bahas. Tapi jangan lupa tetap like and subscribe. Wah, udah kayak YouTuber bener ya gitu ya. Ada like, subscribe. Iya, haruslah. Iya dong, Harus karena dukungan teman-teman ketika teman-teman mencet subscribe itu juga teman-teman berkontribusi besar untuk kita terus berkarya dan terus memberikan sesuatu yang menurut kita bisa bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Oke, di penghujung acara saya Domea Tari pamit undur diri. Ada Bang Coy, ada Bang Wahid. Kasih aplaus dulu dong buat penikmat futsal kita pada hari ini. Saya akhirin. Selamat menonton Liga Futsal Profesional. Saya Domea Tari, sampai jumpa.